Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk membuat update informasi aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan di puskesmas. Pada saat kita login, maka kita akan ini. Nah, saya akan memberikan informasi tentang update kalibrasi ya. Jadi alat-alat apa saja kah yang kita usulkan untuk dilakukan kalibrasi? Sebagaimana diketahui, kalibrasi itu yang bahasa sederhananya melakukan uji fungsi masih layak ataupun tidak lagi, masih sesuai dengan standar ataupun sudah menyimpang. Misal termometer, jika diukurkan apakah dia mendapatkan suhu yang sesuai dengan keadaan atau terjadi perubahan akurasi daripada termometer tersebut. Nah, dalam melakukan kalibrasi, untuk mengusulkan alat yang perlu dilakukan kalibrasi adalah alat-alat yang sudah ada di dalam aspak. Saya tambahkan alat yang sudah ada dalam aspak. Sebagaimana diketahui bahwa aspak setiap puskesmas itu berbeda-beda, karena semua berdasarkan standarnya. Standar, contoh termometer dewasa, standarnya 1, jumlahnya ada 1. Artinya ini sudah ada alatnya 1, berarti termometer dewasa ini pasti perlu dilakukan kalibrasi karena dia mempunyai uji fungsi apakah masih sesuai dengan standar. Yang berikut timbangan dewasa ini pasti perlu dilakukan uji fungsi. Status standarnya kosong tapi ada alatnya, ini alat memang tersedia, artinya alat ini pun tetap harus dilakukan uji fungsi. Ada poin-poinnya. Ingat, barang yang dilakukan kalibrasi ataupun uji fungsi atau layak fungsi ataupun berfungsi dengan baik jika dia masih sesuai dengan kenyataan standarnya. Timbangan, kenapa mesti dilakukan kalibrasi? Karena kalau seandainya bebannya, berat badannya 50 kg ditimbang dengan timbangan dewasa, maka tetap 50 kg. Nah, jika ditimbang dengan timbangan lain, berat badannya menjadi 45 kg, maka ada kemungkinan timbangan ke-1 yang salah atau timbangan kedua yang salah. Nah, hal ini perlu dilakukan kalibrasi untuk yang manakah timbangan yang sudah mengalami kerusakan. Nah, arti seperti itu. Dan yang perlu disampaikan, kalibrasi dilakukan pada alat-alat yang difungsikan di puskesmas. Apalagi ya, tensimeter sama perlu dilakukan kalibrasi. Kenapa? Nanti begitu mengukur, semua orang terdeteksi tekanan darah tinggi, tahu-taunya rupanya tensimeternya yang rusak. Nah ya, artinya seperti itu. Jadi kita sudah menemukan termometer dewasa, timbangan dewasa, dan tensimeter. Bisa jadi seperti demikian. Artinya di ruang tindakan gawat darurat kita bisa lihat nebulizer pasti harus dilakukan kalibrasi untuk mengukur kekuatan
daripada uap yang dikeluarkan. Kalau nggak dikalibrasi nanti hidup aja, tapi ternyata fungsi hanya hidup onnya aja, tapi nggak berfungsi barangnya. Termometer dewasa nerbikeun, kenapa nggak dikalibrasi? Ya ngapain mangkok apa namanya untuk nampungin alat, ya tetap seperti itulah ya. Tiang impus tidak perlu kalibrasi, sudip lidah tidak perlu kalibrasi, gunting pedang nggak perlu. Karena apa? Barang-barang ini barang-barang yang berfungsi, tapi standarnya itu aja tanpa nilai 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 matematika ya, nilai angka ya. Gunting untuk gunting itu. Seperti itu. Oke ya, mungkin agak rumit tapi nggak apa-apa, ini kita sampaikan biar rekan-rekan bisa. Nah, bagaimana caranya untuk mengajukan kalibrasi? Itu ada di analisa data di Resum Paskes. Ya, Resum Paskes, maka nanti kita ada namanya item kalibrasi puskesmas. Kita coba diklik kanan aja ya. Nah, nanti kita lihat di sini, nah barang-barang yang wajib dilakukan kalibrasi. Aspirator, vakum, apakah hisapannya masih layak fungsi atau tidak? Autoclave, proses pemanasannya mana? Automatics, apakah fungsi otomatisnya masih bisa? Baby section pump, hisapannya masih ada? Centrifugal chemistry, chemical use, kimia klinik. Doppler, apakah masih sensitivitasnya masih bagus? Apakah masih dapat difungsikan untuk melakukan pemeriksaan pada ibu-ibu hamil? Lampu, apakah boklamnya masih terang? Apa perlu diganti boklam lagi? Impan Raden warmer, apakah pemanasnya masih berfungsi? Inkubator, apakah masih berfungsi? Mikroskop, ya, ini barang-barang yang mempunyai standar dalam pengukuran, maka dia wajib dilakukan kalibrasi. Jadi bagaimana caranya? Ya ini saya ulangi lagi, analisa, Resum Paskes, kalibrasi puskesmas. Nah, barang-barang inilah yang wajib dilakukan kalibrasi. Nah, berapa biaya kalibrasinya? Terkadang biaya kalibrasi itu lebih besar daripada biaya alat. Kenapa hal ini terjadi? Walau alam saya kurang tahu. Karena saya sendiri ya, karena setiap kebijakan itu punya peraturan dan yang wajib kita ikuti. Nah, untuk mengambil alat-alat ini kita wajib lakukan download. Tujuannya kita untuk melakukan download alat-alat yang akan diajukan di kalibrasi. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan demikian maka kita dapat mengajukan kalibrasi berdasarkan alat-alat yang ada di puskesmas masing-masing. Jadi alat-alat tersebut adalah alat-alat yang mempunyai nilai batas normal ataupun alat yang mempunyai fungsi normal ataupun tidak normal. Kita akan coba buka ya, tuh data Excel yang sudah kita download. Dan ini dijadikan lampiran untuk pengajuan kalibrasi. Jika ada alat-alat yang kurang begitu atau kita anggap masih layak, maka ataupun anggaran kalibrasi kita terbatas, jadi kita bisa memilih beberapa alat untuk dilakukan kalibrasi. Mungkin teman-teman itu saja yang saya sampaikan berkenaan dengan kalibrasi. Ini saya coba buka ya aplikasi ini ya, Excelnya.
Jadi kelengkapan ruangan inilah 58 alat yang diusulkan untuk dilakukan kalibrasi. Mudah-mudahan ini menjadi sangat bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian pengelola aspak, dan ini dijadikan lampiran usulan alat kalibrasi berdasarkan data aspak terbaru di puskesmas masing-masing. Oke, terima kasih atas segala kesempatan bapak-bapak, rekan-rekan, saudara-saudara sebagai pengolah aspak. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan di puskesmas masing-masing. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun hilap dalam pesan-pesan saya, mohon maaf karena saya sendiri mempelajarinya secara otodidak, dan insya Allah yang saya sampaikan ini yang saya lakukan di puskesmas kami, Puskesmas Kasoy, Kabupaten Waikanan.